Ya, selamat pagi, siang, sore, malam ya, tergantung teman-teman mencermati dan melihat video ini. Kembali lagi ya di pertemuan keempat, ini kita akan membahas ya beberapa hal mengenai entrepreneurships ya, kelanjutan dari kemarin dengan tajuk intensi dan mentalitas berwirausaha ya. Di teman-teman nanti akan mendapatkan dua subtopik ya, intensi berwirausaha dan mentalitas berwirausaha. Dan intinya di pertemuan ini ya akan kita share tentang tugas aktivitas teman-teman di luar kelas yang berkaitan dengan ASN 4. Oke, kalau kita membahas tentang intensi atau niat ya dalam bahasa umumnya dan mentalitas berusaha, kita akan beranjak pada salah satu pertanyaan ya yang akan kita jawab bersama-sama. Mengapa toh ada orang yang sangat ingin menjadi seorang wirausahawan dan yang lain itu tidak? Kenapa ada seperti ini? Dan faktor apa yang mempengaruhinya? Ya, apakah teman-teman mengetahuinya ya? Apa faktor-faktor apa? Nah, di sini ya yang dalam kaitannya dengan psikologi seorang ya, salah satu faktor yang mempengaruhinya itu terjadi atau tidaknya itu adalah berkaitan dengan intensi itu. Jadi topik ini sangat perlu karena bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nah, berdasarkan teori dari plant behavior milik si Ajen di 2005 ya. Jadi intensi ini dipengaruhi oleh tiga faktor dasar, tiga penentu. Yang pertama ya, ini menurut Ajen di referensi tersebut ya. Satu, sikap individu terhadap perilaku atau keyakinan perilaku. Sikap individu terhadap perilaku atau keyakinan perilaku. Yang kedua, penentu kedua adalah persepsi seseorang dalam tekanan sosial tentang apa yang harus dilakukan dan yang tidak dilakukan. Nah, hal tersebut itu berhubungan dengan norma subjektif, jadi normatif ya. Yang ketiga adalah self-efficacy. Nah, dalam melakukan hal yang menarik, nah ini ada yang disebut sebagai kontrol perilaku. Nah, teori ini mengasumsikan ya keyakinan perilaku, norma subjektif, kontrol perilaku, yaitu merupakan bentuk munculnya sebuah intensi seperti itu. Dari ahli lain ya, kita ini seorang psikolog juga sangat terkenal ya, Bandura. Dalam anak-anak psikologi itu kalau referensinya Bandura itu pasti tahu ya. Intensi ini diambil dari Wijaya 2007. Bandura itu menyatakan bahwa intensi merupakan suatu kebulatan tekad untuk melakukan aktivitas tertentu atau menghasilkan keadaan tertentu di masa depan. Nah, sedangkan Arjen sendiri ya ambil dari Abowi and Sukamto di 2013 itu memandang juga intensi sebagai bentuk dari dedikasi kesiapan individu. Kesiapan individu dalam menampilkan perilaku dan dipertimbangkan sebagai bentuk perilaku yang telah dilakukan oleh individu. Nah, dua teori itu kita akan mengerucut sehingga intensi ini penting dalam flowchart-nya di sini di time behavior ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Ya, lihat sebentar dan kita akan cermati ya. Teori plant behavior yang dikembangkan oleh Fishbein and Aitken ini banyak digunakan untuk menjelaskan bagaimana terbentuknya intensi berwirausaha. Nah, dari flow yang ada itu kita bisa melihat ya, seorang akan menjadi wirausahawan jika memiliki intensi atau niat. Nah, dan didukung dengan keterampilan dan perilaku. Jadi didukung keterampilan dan perilaku. Ya, faktor keterampilan itu misalnya mata kuliah yang diperoleh di bangku perkuliahan atau kursus atau lingkungan. Nah, misalnya ketersediaan, kemudian ketersediaan kesempatan untuk melakukan kegiatan berusaha. Jadi chance di situ. Nah, kemudian di situ ada
niat, kemunculan niat berusaha sendiri ditentukan oleh 3 hal. Nah, di situ ya, bisa dicermati yaitu sikap individu terhadap kegiatan berwirausaha ya. Apakah di sini kegiatan tersebut baik atau menguntungkan. Kemudian yang kedua adalah norma sekitar ya. Norma sekitar tadi ya, ini sudah dirangkum. Apakah lingkungan itu mendukung kegiatan berusaha ya? Apakah ada orang-orang sekitar yang menjadi wirausahawan atau ada orang-orang yang di sekitar itu mendukung atau tidak dalam kegiatan berwirausaha. Nah, kemudian dan ketiganya keyakinan individu tentang kemampuan dirinya ini dalam menjadi seorang wirausahawan. Nah, dengan kata lain, seseorang itu akan memiliki niat wirausaha jika ia memandang kegiatan wirausaha itu sebagai sesuatu yang baik dan menguntungkan. Dan keluarga terdekatnya, lingkungannya juga ada yang ini ya dirangkum mendukung dan sebagainya. Lalu dia muncul niat ya terwujud nantinya dengan dukungan keterampilan. Nah, dukungan keterampilan dan lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah apa? Ya, lingkungan sekitar secara fisik, modal, tempat, alat dan sebagainya. Nah, tetapi itu kan faktor utama pendukung. Nah, selain ketiga hal tersebut, ini juga ada faktor-faktor lainnya. Sebentar. Nah, di sini ya ada faktor-faktor lain yang selain ketiga faktor utama tersebut, ya ada latar belakang individu ya di sini kepribadian, mood, emosi, nilai ya, stereotype, sikap umum, kesediaan mengambil risiko, pengalaman ini masuk dalam latar belakang itu sebagai faktor lain. Ada juga faktor sosial, seperti di sini dilihat ya, teman-teman bisa cermati, pendidikan, usia, jenis kelamin, ya, penghasilan, agama, ras, etnis, budaya, dan juga faktor akses terhadap informasi. Di sini akses pengetahuan, media, ada tidaknya intervensi dari luar. Nah, itu faktor-faktor pendukung lainnya. Dan menurut Fishman dan Adjen lagi, intensi ini adalah fungsi dari 3 determinan dasar ya, sehingga ini menjadi faktor penentunya nanti dalam berwirausaha, yaitu tadi sudah di-highlight ya, keyakinan perilaku, sejauh mana individu memegang penilaian pribadi positif atau negatif tentang menjadi pengusaha, dan keyakinan normatif, keyakinan individu akan norma orang sekitar dan motivasi individu mengikuti norma tersebut. Jadi ada motivasinya. Dan terakhir adalah kontrol perilaku, pembentukan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Nah, lanjut ya. Ini dari scanner aja tadi ada banyak referensi yang kita dapat ya. Jadi teman-teman bisa mengelaborasi sendiri nanti mensintesa ya, tergantung dari referensi mana, tetapi semuanya itu akan mempengaruhi ya, dari expert mana pembagiannya ini berbeda-beda. Nah, di sini faktor lainnya selain hal tersebut yaitu lingkungan keluarga, hampir sama ya dengan expert sebelumnya ya, pendidikan, nilai personal, usia, dan jenis kelamin. Itu faktor-faktornya ya. Kemudian selain ini, maaf, selain kita ada intensi ya dalam berusaha, itu dalam menjalankan usaha ini seperti yang pertemuan kemarin kita singgung ya, komitmen. Kenapa butuh komitmen? Karena banyaknya gelombang, banyaknya rintangan, banyak obstacles ya, challenge dan sebagainya. Nah, ini sebagai seorang edupreneur ya dalam berwirausaha kita harus mempunyai apa ini? Daya lenting atau resiliensi. Seorang wirausahawan harus siap rugi dan siap kalah. Tidak mudah untuk menjadi seorang wirausahawan, itu sangat berdasarkan fakta ya, tidak mudah. Jadi kita harus memahami apa itu daya lenting atau resiliensi ya. Resiliensi ini berdasarkan Ravik and Shade
ya, di 2012 ini menjelaskan bahwa resiliensi itu kemampuan untuk beradaptasi. Nah, jadi kita bisa memiliki pemahaman ya, dalam berusaha itu ada kemampuan untuk beradaptasi dan tetap teguh komitmen ya dalam situasi sulit. Nah, jangan menyerah intinya ya. Nah, itu dibangun berdasarkan apa? Ini. Walaupun ini ada 7 ya, tetapi dalam setiap individu itu mungkin ada yang hanya beberapa ya, tidak ada yang semua, itu juga wajar. Tapi didukung oleh 7 hal ini. Satu, keyakinan perilaku. Ya, teman-teman bisa lihat. Keyakinan perilaku itu apa? Atau yang di sini bisa di cantumkan dalam mohon maaf ya, dalam regulasi emosi. Apa itu regulasi emosi ya? Regulasi emosi itu bisa berwujud pengendalian kita ya terhadap unsur-unsur emosi ya. Nah, sehingga dalam berwirausaha itu mungkin ada anggapan ya, kalau orang yang bisa meregulasi emosi itu akan tidak menunjukkan emosinya. Tidak seperti itu ya. Nanti itu tanpa ekspresi. Ya, karena orang itu pasti memiliki emosi. Jadi mungkin seorang berpenampilan berwajah datar ya ketika menghadapi kesulitan, tapi tetap ya kalau tidak menunjukkan emosi itu tidak begitu tepat ya, karena itu merupakan sebuah hakikat dasar manusia ya. Nah, orang yang resilient biasanya mengalami berbagai bentuk emosi, mulai dari kebahagiaan, takut, marah, sedih. Tetapi bedanya ini mereka memahami apa yang mereka rasakan dan merasa nyaman untuk berbagi apa yang mereka rasakan pada orang lain. Nah, yang mereka percayai dan hargai tentunya ya dengan ke semua orang nanti, karena tidak semua orang dapat dipercaya, dapat menahan informasi-informasi dan sebagainya. Sehingga itulah bentuk dari regulasi emosi. Ketika melalui masa-masa sulit, orang yang resilient akan merasakan berbagai bentuk emosi, tapi mampu mengenali dan mengelola emosinya dengan baik. Sehingga mereka itu dapat mengatasi tantangan-tantangan tersebut lebih efektif dari mendapat masukan dari teman-teman yang dapat dipercaya, jadi emosinya tersalurkan, tidak tertahan, ya, tidak mengendap dan lain-lainnya, tidak stres. Gitu. Kemudian yang kedua adalah kita mengetahui adanya pengendalian impuls, ya. Nah, individu yang resilient itu dapat mengontrol tindakan, perilaku dan emosi dengan cara yang ini realistis ya, tidak hanya memakai hati. Nah, dalam berusaha itu kan kita temui banyak ketidakpastian ya, sehingga muncul kita mengalami adanya tuntutan untuk segera mengambil keputusan yang besar. Nah, terkadang orang-orang yang belum memiliki pengendalian impuls itu dalam menghadapi kondisi itu akan bereaksi secara berlebihan. Nah, atau malah bisa merugikan diri sendiri. Nah, dalam individu yang resilient ini dapat menghadapi itu ketidakpastian tersebut dengan baik sehingga tidak terjebak dalam pembuatan keputusan yang impulsif. Nah, dengan kata lain, teman-teman, mereka dapat berpikir matang sebelum melakukan tindakan untuk memenuhi dorongan tertentu. Jadi, kita harus hal-hal yang keputusan impulsif itu harus kita kendalikan. Supaya tadi itu ya, kita dapat berpikir matang dulu, jadi tindakan yang akan kita lakukan dari keputusan kita itu akan berimbas dengan baik. Jadi pengendalian impuls itu sangat dibutuhkan. Nah, kemudian gaya berpikir optimis dan realistis. Nah, ini kan karakter individu yang resilience itu harus ditandai dengan ini ya. Karena orang yang optimis ditandai dengan dia lebih bahagia. Nah, pasti optimis gitu ya. Sehat, produktif, apalagi ya, sehingga bisa memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Nanti akan ada indikator lebih sukses, pengambilan keputusan yang baik, dan cenderung tidak mengalami depresi karena optimis dan realistis.
Nah, tetapi terkadang ada orang yang terlalu optimis sehingga beranggapan dapat membangun bisnis dalam waktu yang singkat. Nah, optimisme yang tidak realistis tersebut justru akan menjerumuskan individu ke dalam keterpurukan. Nah, ketika usahanya mengalami kegagalan, sehingga ini menjadi satu kesatuan kalau dalam faktor ini. Gaya berpikir optimis tapi realistis. Optimis tapi realistis gitu. Nah, oke, kemudian berproses berpikir fleksibel. Di sini kita akan melihat ya permasalahan itu dalam berbagai perspektif. Nah, sehingga dengan cara demikian, ketika menghadapi permasalahan itu individu dapat menemukan atau mencoba mencari berbagai macam alternatif solusi, plan A, plan B, plan C. Nah, itu karena dapat melihat permasalahan dari berbagai macam sudut perspektif, tidak strict dengan ini ya, tidak fleksibel seperti itu, wah, sulit sekali ya. Nah, proses yang membangun bisnis yang kuat itu memerlukan sudut pandang yang fleksibel dari berbagai macam perspektif. Self efficacy ini adalah keyakinan diri bahwa diri kita ini memiliki kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ya, ini adalah modal untuk menjadi wirausahawan yang resilient ya. Keyakinan tersebut itu dapat menjadikan kita ya sebagai orang yang efektif. Kemudian kita tidak hanya menunggu orang lain untuk mengambil keputusan, teman-teman. Nah, jadi kan ada nih ya sebagai seorang karakter individu ini kita memiliki kecenderungan apa-apa menunggu ya perintah. Nah, kadang kalau dalam berusaha itu dibutuhkan kemampuan yang self efficacy, itu percaya diri, menentukan sendiri apa yang akan dilakukan dan tentu ya kita merasa mampu untuk melakukannya. Kemudian empati. Nah, jelas ya, perkataan dalam suatu hubungan dengan komponen penting dalam membangun sosial yang kuat. Jadi hubungan sosial yang kuat ini tentunya dapat membangun seorang wirausahaan dalam mengarungi permasalahan dan kesulitannya. Reaching out. Nah, apa ini ya? Ini tingkat di mana seseorang dapat memberitahu dan meminta dukungan. Memberitahu dulu ya, minta dukungan kepada orang lain yang diperlukan atau bila diperlukan. Jadi reaching out seperti asking for help ya. Nah, ini termasuk kemampuan mendelegasikan pekerjaan atau mendelegasikan wewenang seperti itu. Serta mengambil risiko yang diperhitungkan ya, calculated risk di sini. Nah, di sini reaching out itu melibatkan stimulasi keingintahuan ya secara keseluruhan tentang banyaknya bidang kehidupan. Jadi jika individu memiliki keingintahuan yang besar terhadap berbagai bidang, ya maka ia akan membantu mempererat hubungan dengan orang lain. Ini berhubungan dengan poin sebelumnya itu ya. Ia juga akan lebih bersedia untuk menghadapi tantangan baru, ya dan belajar dari pengalaman tentunya. Nah itu yang bisa dijabarkan ya dari 7 kemampuan untuk membangun resiliensi ya di dalam berbisnis. Nah, kemudian kalau kita lihat ini ya, orang dalam bekerja itu pasti ada hal ini ya, penyebab-penyebab kita stres. Contohnya ini ya, kita bisa lihat itu, ini beberapa saja tanggung jawab, karena ada tanggung jawab dalam wirausahaan kita ya. Kalau nggak ada tanggung jawab kan kita santai. Nah, kemudian ada kesendirian, merasa sendiri dalam menjalankan bisnis, itu juga bisa dihadapi ya. Ada harapan yang tinggi dari orang lain, lalu tuntutan keterampilan dalam bisnis, konflik dengan pelanggan atau pesaing bisnis. Nah, ini beberapa hal, ini tidak semuanya ya diteruskan. Nah, teman-teman bisa menggali yang lain. Ini akan menunjukkan stres. Nah, stres itu terbagi dalam 2. Jadi teman-teman dalam mengarungi entrepreneurship ini, mata kuliah ini harus mengetahui kalau stres itu dibagi menjadi 2, yang merugikan. Nah, ini yang membuat orang tidak dapat berfungsi dengan baik dalam kehidupannya. Nah, jadi terpikirkan itu terus, tidak konsentrasi, galau,
Nah, malah ya nggak suka makan, sakit. Nah, itu kan merugikan hal seperti itu. Ada yang menguntungkan, ya, menguntungkan. Stres yang mendorong manusia untuk maju dan menuju produktivitas. Tadi yang merugikan ya distres ya. Kalau yang menguntungkan itu, kalau kita bisa menyikapinya itu adalah bisa menjadi stres yang positif, eustress. Nah, tuh, jadi teman-teman harap mengetahui kedua itu. Nah, apabila yang stres yang tinggi, yang negatif itu ya, dapat dilihat dari gejala fisiologis, emosional dan intelektual, serta interpersonal, teman-teman. Jadi kalau kita ya memiliki stres yang tinggi, itu ada indikatornya tersebut. Ya. Jadi misalnya fisiologisnya itu sulit tidur, atau tidurnya tidak teratur, mungkin sakit kepala, gangguan pencernaan ya, sampai tekanan darah tinggi dan sebagainya. Nah, emosional itu misalnya mudah tersinggung, cemas ya, suasana hatinya itu mudah berubah, moody seperti itu, sedih ya, lalu yang intelektual itu misalnya mudah lupa, lalu konsentrasi menurun, sering melamun ya, gitu. Interpersonal misalnya kalau sama orang lain itu mudah curiga, atau kalau diri sendiri dengan orang itu mudah ingkar janji, atau kadang agresif ya pada orang lain. Sehingga itu perlu cara ya, menurut Lazarus dan Folkman juga ya, ada cara dilakukan individu itu untuk mengurangi stres ya, mengurangi stres yang disebut sebagai ya coping stress. Coping stress. Cara individu untuk mengurangi stres. Nah, apa itu coping stress ya? Kita bagi menjadi dua. Problem focused coping, mengatur atau mengubah hal-hal yang menyebabkan distress, yang diubah adalah hal-hal yang penyebabnya. Kemudian emotion focused coping. Jadi yang diatur adalah emosi kita, mengatur reaksi emosional yang muncul ketika masalah itu terjadi. Jadi dari dua sisi ya, teman-teman. Nah, jadi kadang ketika mengalami stres, orang itu menguranginya dengan cara menyelesaikan masalah tersebut, yang buat stres tersebut. Nah, kemudian ketika tidak dapat diselesaikan, maka cara yang dilakukan adalah mengelola emosi. Nah, dari beberapa ahli ada yang condong kemana dulu ya, itu bervariasi. Jadi teman-teman ada bisa mencermati itu ya. Ada ahli juga yang mixed antara itu. Jadi karena memang terdiri dari dua hal tersebut. Oke, itu yang bisa kita sampaikan ya, kita pelajari dalam intensi berwirausaha ya, dari tadi intensinya, faktor-faktornya ya, sampai coping stress ini. Kemudian hal lain yang tadi ya intensi dan mental berwirausaha. Nah, kita akan mencapai mental ya. Cara singkat ya, kita bisa highlight di sini. Jadi sikap mental apa yang diperlukan sebagai seorang wirausahawan itu? Ini 3 kalimat ini ya salah satunya. Melihat yang orang lain tidak bisa lihat, memikirkan yang orang lain tidak bisa dipikir, yang tidak bisa dipikirkan oleh orang lain ya, mengerjakan apa yang orang lain tidak bisa kerjakan. That is it. Ini sikap mental yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Nah, dalam peta pikirannya, sikap mental itu juga terpengaruh oleh ini ya, kepercayaan diri, berani berkata tidak, mungkin untuk kan ada yang kesulitan untuk berkata tidak itu ada ya, termasuk saya dulu. Mampu menetralisir difficult people, nah, tidak takut akan adanya perubahan itu mental. Dapat menerima kegagalan, tidak memikirkan kesalahan. Jadi, aduh kalau salah gimana ya gitu ya. Tetap ada plan, tapi tidak terlalu memikirkan hal itu. Tidak membandingkan diri mereka dengan orang lain. Lalu yang cerdas secara emosional itu sangat diperlukan. Nah, kemudian dalam menyikapi sikap mental itu, kita juga akan mempelajari kalau untuk usaha. Nah, ini kan mengarah nanti kita dalam membentuk proposal bisnis ya, atau proposal PKM kewirausahaan. Nah,
Kalau sumber gagasan, jadi kita mau melihat peluang usaha ya, gagasan usaha apa ya, sama usaha apa ya, ini bisa dilihat dari ini ya, ini ada 7 salah satunya ya, yang dari teori ini. Kebutuhan akan sumber penemuan, lalu membuat inovasi baru sesuai keahlian, bisa di sumbernya itu dari hobi atau senang pribadi, kita muncul gagasan itu bisa dari situ, lalu bisa muncul karena kita menyesuaikan dengan kebutuhan sekitar, ya, muncul karena ada kesempatan ya, memanfaatkan koneksi dan relasi, lalu mengamati kecenderungan-kecenderungan ya, teliti, mengobserv ya, mengamati kekurangan produk jasa yang ada. Nah, jadi APO itu ada, kurangnya di sini. Dia masih harus ditingkatkan di sini. Jadi kita masuk di situ. Nah, caranya bisa melalui berbagai hal ya. Bila kita mau mencari ide gagasan itu bisa dari survei, bisa dari our self experience, other experiences ya, pengalaman ya, teknologi, kebutuhan pasar, ada kita bisa melihat ya dengan cara saluran distribusinya ya, dari pemasoknya, dari perubahan lingkungan dan sumber gagasan caranya kita peroleh bisa dari pesaing juga. Nah, kemudian metodenya. Nah, kita akan mengarah ke metode dalam mencari gagasan usaha itu dengan metode apa ya. Salah satunya ini nanti akan berhubungan dengan tugas teman-teman di pertemuan ini ya. Setelah pertemuan keempat, teman-teman bisa mengerjakan ASN 1 ya. Metodenya nanti akan teman-teman melihat secara deskriptif, tetapi bukan yang ATM ini ya. Ini hanya penjelasan saja nanti. Metode amati, tiru, modifikasi. Ya ini paling istilahnya paling dasar ya. Kalau kita sebagai pebisnis tidak akan membutuhkan apa istilahnya waktu yang lama gitu ya. Lalu ingin yang cepat ya, tetapi tidak plagiarisme ya tadi, tetapi harus ada ATM-nya, ya modifikasinya gitu. Nah, dalam ini ya, dalam metode ATM ini itu dilakukan oleh para pengusaha yang tidak terlalu memaksakan untuk menggagas ide baru tadi ya. Jadi belum tentu nanti sukses dijalankan nantinya. Nah, di sini kan tadi ya harus tidak ada positifnya ya, tidak perlu repot harus melakukan riset pasar atau harus melakukan atau menciptakan sebuah bisnis baru. Cukup tinggal melihat bisnis apa yang paling laris di pasar, lalu membuat bisnis yang serupa atau lebih konkret lagi ya. Dan mereka hanya melihat produk apa yang sukses di pasar, lalu tinggal amati, tiru dan sedikit modifikasi. Nah, tapi kalau kita mau sebagai market leader tentu tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Jadi akan tetap berpikir keras ya untuk tetap eksis dan tetap sebagai pemimpin pasar. Nah, contohnya misalnya yang dilakukan Herman Kosasih itu, pemilik bengkel motor Laris Jaya Motor ya LJM ya, itu mempunyai jurus yang bisa dibilang unik ya, aneh dalam menghadapi persaingan. Dia memilih berdamai dengan kompetitor. Bila banyak pengusaha itu justru bersikap berseberangan atau bertarung, kalau yang di LJM tadi Laris Jaya Motor itu berdamai ya, konsep sinergi itu dikembangkan oleh Herman Kosasih itu. Tapi malah efeknya positif, dapat mendongkrak ini ya bisnisnya. Atau Jepang yang negara maju itu kan terkenal dengan metode ATM ini ya. Negara itu maju karena tidak semuanya karena menemukan gagasan baru ya, ada juga yang ATM ini dalam usahanya. Jadi tidak bukan suatu masalah yang besar. Nah, tahapan-tahapan yang bisa kita lihat kalau dalam metode ATM itu ya, kalau kita mempelajari usaha yang ada, mengkaji input output suatu usaha, menganalisis trennya, lalu mengkaji tren ekonominya, tadi data demografisnya, ini ekonominya, kemudian meniru, lalu modifikasi. Ada 4P ya dalam ini ya. Place, price, product, and promotion.
Lalu metode apa lagi? Yang lainnya itu adalah SWOT. Nah, ini singkat dan akan menjadi tugas teman-teman di ASN 4 ya, untuk menganalisa secara deskriptif saja, tidak usah secara kuantitatif ya, itu di kesempatan lain. Nah, SWOT itu kan strength, weaknesses ya, kekuatan, kelemahan, opportunity, threats, ancaman. Nah, yang SWOT, yang kekuatan, kelemahan itu kita bisa melihat dari sisi internal, lalu yang opportunity dan ancaman itu kan faktor eksternal ya. Kalau kekuatan itu kekuatan dalam organisasi bisnis kita tuh apa ya, apa yang buat berbeda dengan yang lain seperti pertemuan ketiga dan kedua kemarin ya. Lalu kelemahan apa ya dalam konsep kita ini secara internal. Nah, peluang itu apakah ada pergeseran permintaan, kemudian bagaimana cara memperbaikinya, peluang dari luar itu apa, dari kompetitor itu posisinya seperti apa, ada kebijakan dari pemerintah nggak yang bisa kita ambil, manfaatkan, atau ada hal-hal dari lingkungan sekitar nggak yang bisa menjadikan peluang usaha kita. Nah, seperti itu. Nah, harus mencermati juga yang terakhir ancaman, hambatannya apa ya, faktor apa saja yang bisa terjadi di luar kendali kita ya dalam menjalankan bisnis ini. Nah, seperti itu. Contohnya ini ada misalnya SWOT saat seseorang akan menjalankan bisnis les privatnya di daerahnya. Nah, ada kekuatan itu misalnya tutornya semua S1, kemudian sudah materinya sudah oke, ini oke, kedisiplinan tutornya sudah oke ya, karena mungkin teman-teman semua saat kualitasnya bagus. Nah, lalu mencermati kelemahannya. Oh, pendanaan yang kurang. Kemudian metodenya masih rumah ke rumah karena belum ada ketersediaan ruang kelas. Nah, itu harus diamati di awal. Kemudian peluangnya apa ya? Oh, dalam satu kecamatan itu belum ada yang menjalankan bisnis terstruktur untuk les privat ini. Kemudian yang kedua, ancamannya apa? Oh, banyaknya pesaing ya. Mungkin di layar kecamatan ada pesaing dan lebih outstanding seperti itu ya. Kemudian pemberian program belajar di luar jam sekolah itu dilakukan oleh beberapa sekolah formal. Itu akan kecamatan. Nanti teman-teman buat secara deskriptif ini dulu ya, bebas, free ya, bisa untuk kesempatan ini masih umum ya, berkaitan dengan kegiatan apapun. Itu matriks kuadran, kalau kita akan menggali ke kuantitatif, kita harus mencari ini kuadran 1 itu secara progresif ya, dengan strength-nya itu, lalu opportunity dengan weakness-nya itu, dengan ubah strateginya itu seperti apa, karena mencermati adanya sebuah kesempatan dan kelemahan kita, jadi harus ubah strategi. Nah, kalau weaknesses dan threat itu strategi bertahannya seperti apa. Lalu kalau strength dan fit, ya ancamannya dan kekuatannya itu kita harus diversifikasi strateginya seperti apa. Nah, yang opportunity dan threat itu tidak harus rendah ya, harus tinggi juga bisa, karena untuk ngebut ya supaya tidak terkejar oleh yang lain. Nah, kalau kita lebih ke kuanti ya, dilanjutkan untuk menilai angka-angkanya kan. Jadi strength-nya apa, deskripsinya, dia di skor berapa, ada bobotnya berapa, dikalikan totalnya. Nah, dalam hitungan angka yang bisa kita baca, nanti kita tahu kalau dari SWOT kita itu kita ada di posisi nilai apa. Ya, bisa di internal strength weaknesses, nanti tabel yang lain bisa di opportunity and threat seperti itu. Nah, ASN 1 seperti yang saya sampaikan membuat SWOT analysis ya dengan secara deskriptif ya, berhenti di ranah ini. Di ranah ini. Di ranah ini ya. Oke, kemudian temanya bebas. Ini hanya contoh ya. Nah, misalnya usaha les privat atau online shopping, usaha makanan, terapis olahraga, kaitkan dengan situasional teman-teman langsung ya, dengan mencermati tadi faktor-faktor yang kita bisa menyusun secara analisis SWOT. Itu ya teman-teman, disubmit paling lambat ya sesuai dengan deadline 1 minggu kita belajar secara asinkron. Ya, terima kasih. Semoga teman-teman bisa apa istilahnya ya, mendapatkan hal-hal yang penting ya, dan nantinya dapat dikembangkan secara lanjut. Oke, kita akhiri.
pertemuan kita pada hari ini ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sehat selalu ya. Nah, goodbye.